Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom. Senang kembali bisa menjumpai Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dalam refleksi malam di Rabu malam ini. Suatu kali di keramaian lalu lintas, suasana mulai meredup karena mendung, tanda-tanda mau hujan. Orang mulai gelisah karena takut kehujanan jalan. Kemudian satu kejadian terjadi di keramaian lalu lintas itu. Tiba-tiba ada sepeda motor yang mendahului yang lainnya, melaju cukup kencang. Nggak tahu kenapa, mungkin karena keburu-buru ini mau hujan. Dan dari sisi yang lain ada juga sepeda motor yang kemudian bergerak juga cukup kencang karena suasananya memang mungkin dia juga buru-buru. Lalu nyaris saja di perempatan mereka bertabrakan. Lalu mulailah terjadi perdebatan di sana. Yang si A ini menegur si B karena merasa bahwa dia sudah kurang hati-hati berkendara. Sebaliknya si B menegur si A dengan nada keras karena si A sendiri sembrono berkendara. Lalu mulailah mereka berdebat dan ribut, nyaris baku hantam. Akhirnya ada orang yang kemudian datang dan melerai mereka lalu membuarkan itu. Walaupun memang tidak ada perdamaian, tetapi selesai mereka pulang dan pergi ke arah mereka masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara, kejadian seperti ini sering terjadi dan sering kita lihat, sering kita temui. Mungkin kita sendiri juga mengalami. Kejadian di mana orang ketika ada persoalan tidak mau menolak untuk bertanggung jawab. Sebaliknya lebih menuduh orang lain atau melemparkan kepada orang lain kesalahan itu. Kita tidak mau mengakui bahwa kita salah. Dan sebaliknya orang lain juga dia tidak mau mengaku bahwa dia salah. Orang senang untuk kemudian merasa bahwa dirinya benar dan tidak mau menerima kesalahan meskipun kalau mau dibuktikan dirinya juga salah. Orang senang untuk mendudukkan dirinya bahwa saya benar dan orang lain salah. Tidak ada salah pada saya. Ego itu telah mendorong orang untuk kemudian selalu melihat orang lainlah yang salah, sedangkan dirinya benar, tidak salah. Mungkin ini memang sudah bawaan ya, atau memang seperti itulah tabiat manusia ya. Kalau kita mengenang kembali, mengingat kembali kisah Kejadian 3 ya, bagaimana ketika kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Perempuan itu mengambil buah yang dilarang, lalu mulai memakannya, lalu memberikannya kepada suaminya, dan suaminya tahu itu buah yang dilarang. Suaminya juga makan. Dan ketika Tuhan kemudian menegur mereka, kenapa engkau begitu? Lalu laki-laki itu berkata, perempuan yang kau berikan kepadaku itu yang memberikannya padaku. Lalu ketika ditanya, kamu perempuan kenapa begitu? Ular itu yang menjebak aku sehingga aku memakannya. Mereka saling melempar kesalahan. Mereka masing-masing tidak mau dipersalahkan dan duduk sebagai yang salah. Mereka menempatkan diri bahwa mereka benar.
si laki-laki itu benar, si istrinya juga benar, dan yang lain salah yang lain. Mungkin apakah seperti itu memang tabiat manusia sejak awal ya? Apakah memang sejak dilahirkan memang begitu? Tapi saya kurang setuju dengan yang seperti itu. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya itu adalah pribadi yang memiliki kelebihan, yaitu pribadi yang bisa memahami, mengetahui, menimbang mana yang benar, mana yang salah, mana yang jahat, mana yang baik. Itu manusia. Jadi dengan alasan itu saya kira tidak bisa kita mengatakan bahwa manusia itu memang selalu pada dasarnya benar dan selalu melempar kesalahan pada yang lain. Bukan tabiatnya. Yang benar adalah bahwa kalau kita melihat manusia tidak berani melihat dirinya dalam kedudukannya sebagai yang salah. Dan yang kedua, manusia tidak berani bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Ini yang sering terjadi. Manusia atau kita tidak berani melihat diri kita bahwa pada saat tertentu kita bisa salah, kita bisa keliru, kita bukan manusia sempurna, bukan tanpa celah, tanpa dosa. Kita ini manusia yang bisa salah, bisa keliru. Dan saya kira ini juga seharusnya bisa diterima. Bahwa kita bisa salah dan bisa keliru. Tetapi bukan kemudian untuk, kalau saya adalah manusia yang bisa salah dan keliru, kemudian dimaklumi, itu juga keliru. Kita manusia yang bisa salah dan bisa keliru. Artinya bahwa kita kapanpun, dimanapun, bisa saja berbuat kesalahan, bisa saja berbuat sesuatu yang keliru. Tidak selalu kita benar, tidak selalu kita tepat, tidak selalu kita itu bersih. Dan bisa kita keliru. Nah, sekarang yang diperlukan adalah pengakuan kita bahwa saya bisa keliru, bisa salah. Ketika kita mengakui bahwa kita bisa keliru, bisa salah, pada saat yang sama kita juga harus siap untuk apa? Untuk belajar memperbaiki diri. Sebelum memperbaiki diri pasti ada catatannya. Apa itu? Siap bertanggung jawab. Jadi kalau kita ini siap bahwa kita ini bisa keliru, bisa salah, yang kedua berikutnya adalah bisa berani bertanggung jawab. Bagaimana bertanggung jawabnya? Tergantung konteksnya. Kalau tadi kejadian seperti yang terjadi di perempatan jalan, saling mau mendahului dan kemudian nyaris bertabrakan, kenapa tidak diakui? Ya, saya salah. Ya, saya minta maaf. Ketika itu dilakukan, saya kira tidak akan ada pertengkaran yang lebih panjang. Semua atau masing-masing mengakui bahwa ya saya salah. Ya saya keliru. Semua mengakuinya. Dan berikutnya tentu dari kesalahan ini kita mestinya berani bertanggung jawab untuk memperbaiki diri. Lalu tadi caranya adalah dengan meminta maaf, kemudian tanggung jawabnya adalah bagaimana kemudian pengalaman ini membuat kita belajar untuk kalau berkendara lebih hati-hati. Kalau berkendara lagi lebih kemudian kita berkendara bukan hanya untuk
kepentingan kita, tetapi berani untuk juga memperhatikan kepentingan orang lain, keselamatan orang lain. Ini bentuk dari sebuah tanggung jawab dan sesuatu yang menjadi tanggung jawab yang kemudian dibentukkan dalam saya tidak akan mengulangi itu lagi, atau dari pengalaman yang ini saya akan belajar untuk lebih hati-hati, dari pengalaman ini saya belajar untuk bagaimana berkendara dengan lebih hati-hati, lebih bijaksana, lebih menghargai, karena yang berkendara juga bukan hanya saya, bukan hanya Anda, tetapi banyak orang. Nah, seperti ini saya kira layak juga untuk terjadi, bukan hanya soal etika berkendara, tetapi bagaimana kita menjalani hidup. Juga hidup bersama dengan yang lain, bersama dengan istri, bersama dengan suami, bersama dengan anak, dengan ayah, dengan ibu, dengan sanak saudara, dengan tetangga, dengan semuanya. Kita bisa salah, bisa keliru, kapanpun, dimanapun kita bisa salah dan bisa keliru. Dan dalam konteks ini juga harus menjadi catatan kita, bahwa mungkin dalam bertutur kata, mungkin dalam bertindak, dalam membangun relasi dengan teman, dengan sahabat, dengan istri, dengan suami, dengan anak, kita juga bisa salah loh, bisa keliru. Walaupun kita ini orang tua, walaupun pendidikan kita juga hebat, tinggi, dan lumayan, tetapi itu tidak menjaminkan bahwa kita tidak bisa keliru, tidak bisa salah. Kita bisa salah kapanpun, dimanapun kita bisa salah. Selama kita sebagai manusia bisa salah. Dan karena itulah makanya mestinya ya, dalam kedudukan kita, entah sebagai orang tua, entah sebagai terpelajar, entah sebagai pengajar dan lain sebagainya, kita harus juga menanamkan dalam diri kita bahwa kita bisa salah, bisa keliru, dan bersamaan dengan itu kita juga harus siap bertanggung jawab dengan perbuatan kita yang salah, tutur kata kita yang keliru, dengan akibat yang ditimbulkan dari kesalahan dan kekeliruan kita. Kita harus siap untuk merendahkan diri dan meminta maaf kalau itu diperlukan. Dan saya kira itu selalu diperlukan, karena kita salah, minta maaf. Dan berikutnya tidak berhenti juga pada minta maaf, tetapi ada konsekuensi dari kekeliruan kita, ada konsekuensi dari kesalahan kita. Apa konsekuensinya? Tergantung peristiwanya apa. Kita harus siap bertanggung jawab. Kalau kekeliruan itu membuat ada dampak yang lebih lanjut, maka kita harus bertanggung jawab untuk bagaimana memperbaiki situasi, keadaan, sehingga dampak-dampak tadi kemudian bisa dipulihkan, dikembalikan sebagaimana semula atau diminimalkan. Belajar dari sini, maka kita siap harus juga bertanggung jawab untuk memperbaiki keadaan, memperbaiki situasi, mengusahakan pemulihan untuk sebuah relasi, pemulihan untuk mungkin karena ada tindakan atau tutur kata kita yang kita telah lakukan atau sampaikan ternyata menyakiti, merugikan, maka kita harus berani bertanggung jawab untuk memulihkan, ada menyembuhkan luka. Kalau kerugian, ya kerugiannya apa? Kita juga harusnya mesti siap bertanggung jawab di situ. Mengusahakan dengan segenap hati dan sekuat kita untuk bagaimana semuanya dikembalikan. Oleh karena itu, saya kira menjadi catatan, menjadi penting bagi kita bagaimana sebenarnya sebagaimana firman Tuhan di dalam Kejadian 3, Tuhan tidak kemudian melepaskan mereka yang kemudian beralibi bahwa ini karena salah si perempuan itu, ini salah si ular itu, tetapi toh ternyata Allah tetap menyatakan konsekuensi dan tanggung jawab dari tindakan mereka.
Si ular mendapatkan hukuman. Si perempuan itu juga mendapatkan hukuman. Si laki-laki itu juga mendapatkan hukuman. Apa yang dilakukan Allah? Memberikan, menunjukkan, mengajarkan kepada kita tentang bahwa kita tidak bisa begitu saja berdalih dan melemparkan kesalahan, kekeliruan yang kita buat kepada yang lain, lalu kita lepas dari tanggung jawab. Tidak bisa. Semua harus berani kita hadapi dengan tanggung jawab. Nah, inilah catatan dari firman Tuhan itu. Belajar dari kesalahan, siap bertanggung jawab, dan siap untuk membuat sesuatu yang baru. Belajar dari kesalahan itu. Saudara-saudara, sekali lagi, kita bukan makhluk sempurna, kita bukan makhluk super yang tidak luput dari cacat, celah, salah, keliru. Bukan. Kita adalah makhluk biasa, ciptaan Tuhan yang bisa salah, bisa keliru, punya cacat, punya celah. Tapi bukan kemudian kita memaklumkan semua itu. Ya, gak apa-apalah, toh kita juga dari awalnya juga diciptakan seperti itu. Tidak. Tapi justru kita juga diingatkan bahwa dalam kekurangan-kekurangan itu kita juga adalah makhluk yang diciptakan dengan kesadaran intelektual, dengan kesadaran hikmat yang mestinya juga kita pakai sebelum kita menjadi alat, menjadi membuat pertimbangan-pertimbangan sebelum kita membuat keputusan untuk bertindak apa. Dan yang berikutnya adalah kita diajar juga untuk menjadi makhluk pribadi yang siap bertanggung jawab dengan apapun yang telah menjadi keputusan kita akibat dari tindakan kita. Kita harus berani untuk bertanggung jawab untuk itu semua. Dan yang ketiga adalah kita juga harus siap untuk belajar dari semua itu. Belajar dari kesalahan untuk menghadirkan sebuah kehidupan yang baru. Kalau dalam belajar dari kesalahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bijaksana, pribadi yang lebih berhikmat, pribadi yang bisa membangun relasi yang lebih baik kemudian dan memberi warna yang lebih baik juga dalam kehidupan yang lebih luasnya. Kiranya perenungan ini membuat kita semakin bijak untuk melihat kesalahan-kesalahan yang terjadi dan kita lakukan, lebih bijak untuk juga menyikapi bagaimana orang lain juga mungkin berlaku atau berbuat kesalahan yang dampaknya juga terkena kepada kita. Kita bisa saling memberi maaf, kita bisa saling mendorong untuk saling membangun dan kemudian menghadirkan cara hidup dan beri kehidupan yang lebih bagus, lebih baik, yang lebih bermartabat, yang lebih manusiawi, di mana semua orang bisa menerima bahwa dirinya bisa salah, dirinya harus belajar dari kesalahan, dan dengan demikian kita memperbaiki kehidupan menjadi sesuatu yang lebih enjoy dan nikmat untuk kita jalani. Kiranya sekali lagi perenungan ini menolong kita untuk betul-betul bisa objektif untuk melihat dan menilai diri kita sendiri, dan dari penilaian dan yang objektif itu kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik di hari ke depan. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bawa apa yang menjadi kerinduan ini dengan komitmen kita ke dalam doa. Tuhan sumber berkat dan rahmat, kami bersyukur setiap kali ketika kami mendengar dan merefleksikan firman Tuhan, kami mendapati selalu ada hal-hal yang membangun kehidupan kami. Juga di malam hari ini ketika kami merefleksikan kehidupan kami dalam cerminan pada firman Tuhan, kami melihat bahwa kami ini adalah makhluk yang di sana sini bisa berbuat kekeliruan. Dan ternyata dalam kekeliruan ini tidak selalu kami bisa menerima bahwa kami salah. Ternyata sering kami melempar kesalahan pada yang lain atau mencari alibi supaya kami nampak sebagai orang yang baik, yang suci, yang sempurna.
Justru kami belajar dari firman ini, kami dikoreksi bahwa kami tidak boleh seperti itu. Karena dengan demikian kami tidak dibangun, kami hanya akan menjadi pribadi yang egois, pribadi yang tidak mau mengakui bahwa dirinya juga punya kesalahan. Dan dengan demikian kami menjadi pribadi yang tidak bisa dibangun lebih baik lagi. Terima kasih atas refleksi malam hari ini yang memberikan kepada kami kesadaran untuk menerima keadaan kami dan belajar dari kesalahan-kesalahan untuk dibangun menjadi lebih baik, untuk bisa membangun relasi juga dengan setiap orang dengan mengakui bahwa kami tidak sempurna, mungkin kami juga salah, dan dalam kesalahan itu juga kami minta maaf dan memperbaiki relasi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Dan tolong kami, berikan kekuatan kepada kami supaya kami mampu mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan keseharian kami. Dalam Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, refleksi malam hari ini. Kiranya Tuhan terus menyertai dan menolong kita untuk memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.